Lembaga keluarga dalam lembaga sosial merupakan tempat sosialisasi pertama seorang individu dalam mempelajari nilai dan norma. Selain itu, lembaga keluarga juga dapat menjadi tempat membesarkan anak. Selain tempat membesarkan anak, lembaga keluarga menjadi sarana membangun jaringan sosial dan ekonomi melalui status perkawinan. Kasus yang sering terjadi dalam lembaga keluarga adalah kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga merupakan satu contoh kasus besar yang sering terjadi di setiap ruang lingkup keluarga, di beberapa ruang lingkup keluarga. Kekerasan dalam keluarga sering terjadi karena beberapa faktor, yaitu contohnya faktor psikologis, faktor ekonomi, maupun faktor budaya, yang dimana kekerasan dalam keluarga itu menjadi contoh bagaimana seorang kepala keluarga atau seorang keluarga itu sendiri mencari pencegahan atas kekerasan keluarga yang sudah dialami di ruang lingkup keluarga itu. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu organisasi atau tempat yang berfungsi untuk melaksanakan pendidikan atau belajar mengajar. Proses pendidikan ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik. Misalnya melalui pengenalan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Contoh kasus yang saya ambil adalah 5 siswa SMA Negeri 2 Surabaya berhasil membuat sistem monitoring yang berbasis kecerdasan buatan. Bahkan, mereka berhasil mendapatkan 2 medali di ajang internasional. Keberhasilan mereka tidak luput dari peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berhasil membimbing para muridnya ke hal yang mereka gemari, serta mendukung sepenuhnya. Peran lembaga pendidikan atau sekolah adalah menggali potensi-potensi murid dan mengembangkannya. Lembaga ekonomi berfungsi dalam mengatur distribusi barang dan jasa agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, Bulog, Badan Urusan Logistik. Studi kasusnya pada tahun 2022 saat harga minyak goreng melonjak drastis di pasar, pemerintah lewat Bulog ikut turun tangan. Bulog menyalurkan minyak goreng bersubsidi ke pasar-pasar tradisional dan minimarket di berbagai daerah. Tujuannya jelas, biar distribusi minyak goreng bisa merata dan harganya gak makin gila-gilaan. Ini bentuk konkret dari fungsi lembaga ekonomi yang mengatur distribusi barang. Dalam hal ini minyak goreng, supaya masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lembaga agama memberikan panduan moral dan etika bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh, Majelis Ulama Indonesia MUI. Studi kasus yang diambil adalah MUI sering mengeluarkan fatwa yang jadi pegangan moral etika bagi umat Islam. Misalnya pada masa pandemi COVID-19, MUI mengeluarkan fatwa bahwa sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah kalau daerah tersebut masuk zona merah. Ini adalah bentuk nyata bagaimana lembaga agama berperan mengasih panduan moral dan etika, bahwa menjaga keselamatan nyawa juga bagian dari ajaran agama. Jadi masyarakat tetap bisa menjalankan kehidupan beragama dengan penyesuaian yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada lembaga politik yang berperan dalam mengatur pemerintahan dan sistem hukum dalam masyarakat. Di sini saya mengambil contoh lembaga yang berwenang yaitu KPU dalam melakukan tugasnya sebagai mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki kompleksitas tersendiri dalam menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU dibentuk sebagai lembaga negara yang independen untuk mengelola seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Keberhasilan KPU dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan imparsial sangat penting untuk menjaga kepercayaan Republik terhadap proses demokrasi dan legitimasi pemerintah yang terpilih.